Lu Suyin adalah seorang remaja tampan dan keren dengan kekuatan supernatural yang menjadikan salah satu yang terkuat di dunia. Ia sedang menjalankan misi untuk menyelamatkan dunia, berdiri di puncak piramida di Stage Zero, dikelilingi jutaan mayat hidup atau zombie, kerangka, dan monster yang berusaha menyerangnya. Ketika para monster mulai berlari ke arahnya, ia memanggil kucingnya, Wan Chao, untuk kembali. Lu Suyin kemudian mengaktifkan elemental atomic buff, lalu melesat maju tanpa ragu, menembus kerumunan musuh dan menebas mereka. Dengan dua pedang berapi di tangannya, ia menerjang ke pusat medan pertempuran sambil bertanya berapa hari ia bertarung mempertahankan piramida itu. Tiba-tiba, para pemanah undead menembakkan rentetan anak panah ke arahnya. Lu Suyin melompat tinggi dan menghindari semuanya, lalu menebas para pemanah itu sambil menghitung jumlah mereka. Saat berlari sambil berpikir, ia menyadari bahwa sebagian undead telah bergabung membentuk monster raksasa, dan kini ia terkepung. Setelah semuanya berada pada posisi yang tepat, Lu Suyin duduk dan mengaktifkan jurus pamungkasnya, Hausen Graves. Ia memanggil batu nisan raksasa yang dipenuhi sihir cahaya dan menghancurkan sebagian besar musuh. Tanpa menunggu, ia kembali melompat turun dan melanjutkan serangan. Namun, Lu Suyin dulu tidak sehebat ini. Karena tahun sebelum Fire Nation menyerang. Saat itu, Lu Suyin hanyalah seorang anak yatim yang kotor, ceroboh, dan dipandang rendah. Ia hidup sendirian dan bersekolah di sebuah SMA elit yang dibangun di atas bekas kuburan yang terkubur bersama mimpi mereka. Lu Suyin yakin hidupnya akan madesu. Namun segalanya berubah ketika ia mengetahui bahwa pangeran Mesir penipu yang meminta $100.000 untuk kabur dari negaranya, ternyata adalah kakeknya sendiri. Sang kakek misterius itu bahkan meninggalkan warisan sebesar 10 miliar yen untuk dibelanjakan Lu Suyin dalam game online. Lu Suyin bersekolah di Shimu Private Academy dan tinggal di asrama putra dalam kampus. Orang tuanya pergi dan tak pernah kembali, membuatnya harus tumbuh besar sendirian dan bekerja berbagai pekerjaan sambilan untuk bertahan hidup. Kebanyakan hari ia habiskan bekerja setengah waktu sambil dibully oleh para siswa yang tidak suka dengan kecanduannya terhadap game. Suatu pagi musim panas, ketika ia bekerja sebagai penjaga kolam renang sambil tetap memainkan game, beberapa pembuli mendatanginya dan bertanya apakah ia melihat gadis berambut merah muda. Lu Suyin menggeleng dan mengatakan ia tidak tahu apa yang mereka maksud. Mereka mengejek bahwa penjaga kolam seharusnya lebih memperhatikan keadaan sekitar. Lu Suyin menjawab bahwa ia tidak bisa berenang dan hanya bertugas membersihkan kolam. Salah satu pembuli kemudian bertindak keterlaluan bahwa ia mengambil kucing Lu Suyin, Wan Chao, dan melemparkannya ke dalam kolam, menyuruh Lu Suyin mengambilnya. Tanpa pikir panjang, Lu Suyin langsung terjun untuk menyelamatkan Wan Chao, namun ia justru tenggelam bersama kucingnya. Saat membuka mata, ia telah terbaring di samping kolam dengan temannya. Ran menunggunya sadar. Ia bertanya apakah Ran yang menyelamatkannya, tetapi Ran menjelaskan bahwa saat ia tiba, Lu Suyin sudah berhasil ditarik keluar oleh seseorang gadis bernama Lian. Lian adalah putri tunggal dari wakil presiden God Gravity Tech Company, salah satu perusahaan game dan teknologi terbesar di negeri itu. Ia dikenal sebagai gadis terkaya, tercerdas, dan tercantik di sekolah, dengan barisan pengagum yang selalu mengejarnya. Sementara itu, Ran menceritakan semua ini sambil menggendong pacarnya. Lu Suyin kemudian mengingat hal terakhir sebelum tenggelam dan ia merasa seperti dicium oleh seorang gadis berambut merah muda lalu wajahnya memerah. Suatu malam, ketika ia bekerja sebagai penjaga malam, Lu Suyin menemukan sepasang kekasih yang sedang berbuat hal tidak senonoh di pemakaman dekat sekolah. Ia mencoba menegur namun justru membuat mereka kabur. Ia kembali sedih karena kehilangan kesempatan untuk mengakhiri masa jomblonya. Setelah membersihkan area itu, ia duduk di dekat tiang lampu dengan perlengkapan gamingnya, mencuri sedikit listrik agar bisa bermain semalaman. Game Dungeon Sentry, karya terbaru Blizzard yang terkenal sebagai usaha lain untuk menguras dompet pemain dan menjadi dunia pelarian Lu Suyin. Sebagai gamer setia, ia memainkan game itu setiap malam sejak hari rilisnya dan sudah mengumpulkan level jauh lebih tinggi daripada yang dibutuhkan untuk menamatkan tahap akhir. Kini Lu Suyin bermain sebagai karakter level 180 bernama GWN. Dengan penampilan kocak yaitu hanya mengenakan rompi, shawl, celana dalam, dan helm di kepalanya. Meski hanya memakai perlengkapan kelas menengah, ia telah menjadi legenda urban yang bisa menumbangkan Ultimate Dragon level 99 hanya dalam hitungan detik menggunakan tongkat kayu. Semua orang menganggapnya keren, padahal kenyataannya ia hanyalah gamer miskin yang tidak punya uang untuk membeli item dalam game, sehingga ia grind setiap malam seperti GX sejati. Setelah mengalahkan Ultimate Dragon, ia memutuskan mengecek dungeon baru untuk mencari monster yang bisa ia farming. Saat sedang berkeliling,
Ia mendengar teriakan seorang gadis berambut merah muda yang berlari panik karena dikejar monster jamur bau. Gadis itu mencoba menggunakan sihir air, tetapi tidak berpengaruh karena tipe tanaman lebih kuat daripada tipe air. Lu Suyin ingin memamerkan kemampuannya. Ia melompat masuk, menggunakan serangan es dan fisik, lalu mengalahkan monster itu dengan mudah. Setelah diselamatkan, gadis itu menghampirinya dan memperkenalkan diri sebagai pemain level 11 bernama Ray. Ia menanyakan ID game Lu Suyin, tetapi sebelum Lu Suyin sempat menjawab, komputernya tiba-tiba mati. Ia melihat ke atas dan mendapati kabel pada tiang lampu tempatnya mencuri listrik mulai rusak. Ketika ia bersiap memanjat tiang lampu untuk memperbaiki kabel itu, Wan Chao memandanginya dengan wajah seolah berkata jangan bodoh. Namun Lu Suyin tetap memanjat. Dari atas tiang lampu, ia melihat gadis berambut merah muda itu Lian, siswi cantik di sekolahnya dan membuka jendela kamar asrama putri di sisi lain pagar pemakaman. Lu Suyin terpaku menatapnya seperti orang aneh, tetapi temannya, Maki, melihatnya dan melempar bantal ke arahnya karena mengira ia seorang penguntit. Lu Suyin langsung jatuh dari tiang lampu. Keesokan paginya, saat bekerja membersihkan jendela sekolah, ia melihat Lian sedang duduk di bangku bersama teman sekamarnya sambil bermain game yang sangat dikenalnya. Ketika ia mengintip layar laptop itu, ia terkejut Lian ternyata adalah Ray, pemain level 11 yang ia selamatkan semalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa beruntung bahwa bukan laki-laki paruh baya berbadan besar, melainkan gadis imut sungguhan. Tiba-tiba Ran memergokinya sedang menatap Lian seperti orang jatuh cinta dan menasihatinya bahwa jatuh cinta itu tak masalah. Tetapi ia harus ingat bahwa Lian berada di atas langit yaitu gadis paling diidolakan di sekolah jadi Lu Suyin harus berhati-hati dalam menaruh harapan. Sore harinya, saat bermain game di kamarnya, Lu Suyin menerima permintaan pertemanan dari Ray. Ia langsung girang bukan main, dan langsung bersemangat. Bulan berikutnya, mereka selalu bermain bersama dan menjadi teman dekat di dalam game. Namun suatu hari, Ray berkata bahwa ia penasaran seperti apa wajah Lu Suyin di dunia nyata. Lu Suyin langsung merasa tak mungkin mereka bisa berteman di dunia nyata bahwa ia terlalu sibuk dengan pekerjaan sambilan, hidup miskin tanpa keluarga, dan mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Ia berharap bisa bermain bersama Ray selamanya. Namun semuanya berubah ketika Fire Nation menyerang. Suatu malam, seluruh pemain menerima notifikasi bahwa Dungeon Sentry akan dihentikan. Lu Suyin sangat terpukul. Keesokan paginya ia berjalan tanpa arah di sekitar sekolah, merasa hidupnya berakhir bersama penutupan server. Petualangannya dengan Ray akan usai, dan ia akan kembali menjadi pecundang seperti sebelumnya. Ia menjalani hari itu dengan bekerja sambilan sambil tenggelam dalam depresinya hingga malam tiba. Di sisi lain, Wakil Presiden Yuki duduk bersama putrinya, Lian memberi sebuah kotak khusus. Ia memintanya menjaga kotak itu baik-baik. Jika terjadi sesuatu yang buruk, Lian harus mengikuti instruksi di dalamnya. Ketika Lian bertanya apa maksudnya, Yuki hanya menjawab bahwa itu langkah berjaga-jaga dan semuanya akan baik-baik saja. Ia kemudian menjelaskan bahwa Dungeon Sentry sebenarnya hanyalah prototipe untuk sebuah permainan baru. Permainan yang akan mengubah dunia akhirnya akan dimulai. Yuki kemudian berbalik dan berkata bahwa Lian pasti sedih, karena ia akhirnya menemukan seorang teman yang ia sukai di dalam game. Mendengar itu, wajah Lian langsung memerah. Ayahnya lalu pergi ke kantor untuk menghadiri beberapa rapat terkait pengumuman game baru tersebut. Malam itu, Lian masuk ke dalam game dan menunggu GWN untuk online. Saat duduk di dalam kedai, ia mendengar beberapa pemain membicarakan sebuah item tersembunyi bernama Evening Songflower, bunga mistis yang konon bisa mengabulkan satu permintaan. Para pemain membahasnya sambil bercanda dan bertanya apakah item itu bisa digunakan untuk menghentikan para developer dari menutup server. Mereka tertawa, menganggapnya hanya lelucon. Tak lama, Lu Suyin bergegas ke tiang lampunya dan masuk ke dalam game untuk bertemu Ray. Ray mengatakan bahwa hanya tersisa 1 minggu sebelum server ditutup, dan ia ingin menghabiskan sisa waktu itu untuk berpetualang bersama GWN. Lu Suyin menelan kenyataan pahit bahwa baginya, ia mungkin hanya teman online biasa, satu dari sekian banyak orang yang pernah ditemui Ri dalam berbagai game. Begitu permainan berakhir, ia tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Mereka berjalan sambil mengobrol tentang berbagai hal dalam game. Sebelum logout, Ray memberitahu tentang Evening Songflower dan mengatakan bahwa ia ingin menemukannya sebelum game berakhir. Sebagai gamer pengabdi wanita cantik yang penuh dedikasi, Lu Suyin segera mengatakan bahwa ia akan membantu mencarinya. Mereka pun saling berjanji untuk menemukan bunga itu sebelum server ditutup. Sementara itu, GGT mengumumkan peluncuran MMO besar berikutnya, Grave Booster. Dalam game ini,
Para pemain akan berperan sebagai perampok makam yang berburu harta karun dan menyedot jiwa tiap stage. Game tersebut memiliki sistem baru bahwa kekuatan finansialmu adalah kekuatan terbesarmu dan itu semoga beruntung. Semakin banyak uang yang kamu habiskan, semakin kuat karaktermu. Semua pemain yang mendaftar akan menerima konsol gratis bernama CB, perangkat khusus untuk memainkan Grave Booster. 1 minggu berlalu, dan tibalah hari perayaan Grand Finale Dungeon Sentry. Lian masuk ke game dan menunggu GWN untuk datang membantu mencari Evening Songflower. Namun GWN tidak kunjung online. Di dunia nyata, Lu Suyin menghabiskan seluruh harinya bekerja serabutan sambil tenggelam dalam depresi. Sementara itu, Yuki duduk di kantornya, menyaksikan game buatannya mendekati akhir. Ia mempersiapkan mahakarya selanjutnya yaitu Game Booster untuk mengambil alih. Semua item dan mata uang dari Dungeon Sentry akan bisa ditransfer ke dalam game baru, memberi keuntungan pada para pemain lama. Namun ada satu hal yang Yuki harapkan yaitu seseorang menemukan item tersembunyi itu sebelum server padam. Di dalam game, Ray berjalan seorang diri di ladang bunga lagu senja, mencari bunga legendaris tersebut. Namun tiba-tiba, seorang pemain monster mengamuk dan merusak seluruh acara. Ia membantai para pemain lain dan merampok semua perlengkapan mereka. Ia lalu tiba di ladang tersebut dan menyerang Ray. Ray mencoba melawan, tetapi avatar lawannya berubah menjadi monster bertentakel. Di tempat lain, Lu Suyin berlari ke rumah setelah mengalami sedikit kecelakaan di jalan. Begitu tiba, ia langsung duduk di depan komputer dan login. Ia pergi ke kedai tempat biasanya bertemu Ray tetapi tempat itu sudah hancur. Dari pesan rekaman yang tersisa, ia mengetahui bahwa Ray telah pergi sendirian untuk mencari bunga itu. Ia berlari melintasi kota yang hancur dan akhirnya tiba di ladang bunga lagu senja. Di sana, ia menemukan Ray tergeletak di tanah. Seluruh perlengkapan mahalnya telah dirampas. Lu Suyin mengangkat tubuhnya dan memeluknya erat. Air matanya jatuh saat Ray meminta maaf karena tidak bisa menemukan bunganya. Di tangannya, ia menggenggam satu bunga yang sudah bengkok dan hampir patah. Terlihat tetesan air mata GWN jatuh tepat di atas Evening Songflower itu. Dan tiba-tiba, bunga itu bersinar terang dan mekar menjadi Evening Songflower yang sesungguhnya. Mereka berdua menatapnya takjub namun keajaiban itu hanya berlangsung sesaat. Monster bertentakel tadi kembali menerkam Ray dan merobek dadanya. Sementara itu, Lu Suyin terjatuh sambil menggenggam Evening Songflower yang baru saja mekar, tepat ketika server game akan dimatikan untuk selamanya. Di sisi lain, seorang wanita berambut merah memasuki gedung GGT dan masuk ke ruangan Yuki. Ia duduk di atas meja kerja sang wakil presiden, menodongkan pistol ke kepala botaknya berkata karena kita rekan kerja. Sebenarnya aku agak sedih harus menyingkirkanmu. Yuki menatapnya dan bertanya apakah ia sedang berpura-pura menjadi pencuri acak yang kebetulan lewat untuk membunuhnya dan menyebut metode itu sangat menyedihkan. Ia kemudian menebak bahwa ini pasti ide Presiden Ling, karena terdengar seperti ide murahan kelas 3 yang bisa dipikirkan lelaki itu. Wanita itu bertanya apakah Yuki tidak mau memberitahunya cara membuka The Tomb, tetapi Yuki menjawab dengan kasar bahwa ia tak akan pernah membantu para perampok makam seperti mereka. Wanita itu kemudian memanggil nama Yuki, menyebutnya sebagai final Grave Keeper, dan mengucapkan terima kasih atas semua jasanya sebelum menarik pelatup pistolnya. Keesokan paginya, Lu Suyin berjalan menuju sekolah sambil menuntun sepeda rusaknya. Ia melihat seekor kucing berlari ke dalam kabut dan saat mengejarnya, ia menemukan Lian sedang menggendong dan mengelus kucing itu. Lu Suyin berniat berjalan lewat tanpa banyak bicara, namun Lian memanggilnya. Ia mengatakan bahwa dialah yang selama ini melindunginya di dalam game, dan bertanya apakah ia boleh mengucapkan terima kasih. Lu Suyin menjawab bahwa ia tidak pantas menerimanya, karena pada saat penting ia tidak bisa melakukan apapun bahkan datang terlambat. Namun Lian tersenyum dan berkata itu tidak masalah. Lalu ia bertanya apakah Lu Suyin bersedia melindunginya di game baru, Grave Booster. Sontak Lu Suyin sangat bersemangat. Ia langsung mengiyakan, tetapi tanpa sengaja mematahkan setang sepedanya sendiri, membuat Lian tertawa. Pagi itu, gedung GGT dikelilingi mobil polisi dan garis kuning. Mereka sedang menyelidiki kasus pembunuhan wakil presiden Yuki. Lu Suyin terkejut saat mendengar berita ini dari Ran di kelas, lalu berlari menuju asrama Lian karena ia tahu ayah angkat gadis itu baru saja meninggal. Ia bertemu Maki di depan pintu, yang mengatakan bahwa beberapa orang dari perusahaan telah datang menjemput Lian. Karena banyak berkas dan urusan yang harus diurus untuk pemakaman, dan Lian akan pergi untuk sementara waktu. Saat pemakaman berlangsung, orang-orang merasa iba terhadap nasib Lian. Rumor beredar bahwa Yuki meninggalkan banyak utang. Kasus pembunuhan itu menjadi berita nasional,
Dan Presiden Ling muncul di televisi untuk mengumumkan bahwa perusahaan tidak akan tenang sampai pelakunya tertangkap. Sementara pembunuh berambut merah berdiri di balik tirai di belakang panggung, memandangi kebohongan politik yang diucapkannya. Di tempat lain, Lu Suyin menatap berita tersebut di internet. Saat melihat potret Yuki, ia lalu teringat masa kecilnya, ketika ia pernah bermain dengan pria itu. Ia bergumam bahwa ia sebenarnya mengenal Yuki dari suatu tempat. Beberapa hari kemudian, Lian menelepon Lu Suyin dan memintanya datang ke rumah. Setelah mereka saling menyapa, Lian mengambil sebuah kotak ungu dan menyerahkannya kepadanya. Di atas kotak itu terdapat sepucuk surat. Lu Suyin membacanya dan mengetahui bahwa surat itu ditulis langsung oleh Yuki. Dan isinya instruksi agar kotak itu diberikan kepada Lu Suyin. Ia membuka kotaknya dan menemukan sebuah CB di dalamnya. Begitu jarinya menyentuh layar, perangkat itu langsung memulai proses identifikasi, mencatatnya sebagai RKU Sujin, kemudian meminta Lu Suyin menunggu sementara sistem dinyalakan. Mereka bingung mengapa Yuki ingin Lu Suyin memiliki konsol tersebut. Lalu Lian mengaku bahwa ia bukanlah anak kandung Yuki. Ia diadopsi saat masih kecil dan tidak tahu apapun tentang ayah kandungnya. Saat itu juga, sebuah mobil hitam memasuki halaman rumah, dan pelayan keluarga datang menghampiri Lian untuk memberitahukan sesuatu. Sementara itu, Lian dipanggil oleh pembantunya karena ada tamu. Ia pamit keluar dan mendapati dua pria yang menanyakan apakah benar ia adalah putri Yuki. Di dalam rumah, sistem pada cai milik Lu Sui akhirnya selesai memuat. Ia mengambil perangkat itu dan menatap layarnya lalu terbelalak ketika melihat bahwa akun gamenya kini memiliki 10 miliar yen. Ia mengira itu pasti kesalahan sistem. Namun sesaat kemudian, sebuah rekaman suara diputar. Ternyata itu adalah pesan terakhir dari kakek Yuki. Dalam rekaman itu, Yuki mengungkapkan bahwa ia bukan hanya orang yang membesarkan Lian, tetapi juga kakek kandung Sui. Ia mungkin tidak mengingatnya, kata Yuki, tetapi semua itu adalah benar. Dan alasan ia meninggalkan warisan sebesar itu adalah karena ia ingin Sui menggunakan uang tersebut agar ia dan Lian bisa hidup bahagia bersama. Sui langsung memerah dan langsung membayangkan Lian sebagai istrinya. Tapi rekaman itu belum selesai. Yuki melanjutkan bahwa orang tua kandung Lian dulunya adalah teman seperjuangannya, namun mereka terbunuh oleh musuh. Karena itulah Yuki mengadopsinya demi melindunginya. Kini setelah ia tiada, ia mewariskan tanggung jawab itu kepada Sui dan gunakan warisan itu untuk melindungi Lian. Tiba-tiba, Sui mendengar Lian berteriak dari luar. Ia langsung melihat ke jendela dan melihat dua pria itu memaksa Lian masuk ke sebuah mobil hitam. Mereka mengatakan bahwa ia harus ikut untuk mengurus utang besar yang ditinggalkan oleh Yuki. Sui panik. Ia berlari menuruni tangga sambil berteriak agar mereka berhenti. Dengan tekad yang penuh ia berlari untuk menyelamatkan Lian. Tapi kemudian salah satu pria itu memukulnya dan menghajarnya sampai jatuh tersungkur. Melihat Sui diperlakukan seperti sampah, Lian menjadi sedih dan memutuskan untuk pergi saja agar mereka berhenti memukulinya. Ketika pukulan dihentikan, Sui memeluk kaki salah satu pria dan memohon agar mereka tidak membawa Ria. Ia berkata akan membayar seluruh utangnya. Begitu mendengar jumlahnya, 500 juta yen, Sui langsung lari ke atas untuk mengambil duit dari Chai. Namun setelah mencari, barulah ia sadar bahwa mata uang game tidak bisa ditukar ke uang dunia nyata. Ia kembali ke jendela tepat saat melihat Lian dibawa pergi. Lian memandangnya sambil berterima kasih karena sudah mencoba menolongnya. Saat mobil melaju pergi, Sui menangis. Ia teringat senyum Lian waktu mereka bermain bersama, dan dari kakeknya untuk menikahi Lian. Dengan kombinasi powernya, ia memutuskan mengejar mereka dengan sepeda bututnya. Di dalam mobil, sang sopir mengejek Sui yang pantas mendapat pukulan lagi. Tapi kemudian, mereka mendengar suara teriakan dari belakang. Sui sedang mengayuh sepeda dengan cepat sambil menjerit memanggil nama Lian. Lian membuka jendela dan melihatnya. Sui berkata ia akan menyelamatkannya apapun yang terjadi, dan Lian membalas bahwa ia akan menunggunya. Sopir yang muak dengan drama itu mendadak menginjak rem, membuat Sui terpental ke depan dan tertabrak. Tubuhnya terguling keras ke bahu jalan. Lian mengecilkan tubuhnya ketakutan sementara kedua pria itu tertawa. Namun tiba-tiba, seorang pria berkerudung muncul di dalam mobil, seolah teleportasi. Sopir kaget dan menanyakan siapa dia. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Silikon, lalu menggunakan kemampuannya untuk membunuh kedua pria itu. Mobil pun kehilangan kendali dan terguling. Sui yang bangkit dengan penuh luka mendekatinya dan bertanya siapa dia dan apa yang terjadi dengan Lian.
Silikon hanya mengatakan bahwa Sujan sama menunggu Sui di dalam Grave Booster, lalu menghilang. Malam itu, Sui tergeletak di kamarnya sambil mencoba menyalakan cai, tetapi perangkat itu tak kunjung berfungsi. Sui terjatuh ke belakang dan memikirkan semua hal yang baru saja terjadi. Ia bertanya apa sebenarnya Grave Booster, yaitu game yang diciptakan oleh Yuki dan siapa pria misterius tadi, serta kemana ia membawa Lian. Semua pertanyaan itu menumpuk dalam pikirannya hingga membuatnya kewalahan. Namun tiba-tiba, cai miliknya mulai memancarkan cahaya hijau. Dari dalam cahaya itu, muncul seorang gadis berambut hijau dengan aset besar tepat di atas tubuhnya. Sui kaget dan bertanya siapa dia. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Twin Star, dan mengatakan bahwa ia hadir karena Sui tuannya telah memanggilnya. Sui menyangkal, mengatakan bahwa ia pasti salah kamar. Tetapi Twin Star bersikeras bahwa ia tidak salah. Lalu seketika menteleport mereka berdua ke stage 34 dalam game Grave Booster. Setelah teleportasi, Sui terheran sambil melihat sekeliling, memastikan apakah ini memang dunia Grave Booster. Ketika ia menatap Twin Star yang tampak limbung di tanah, tubuh gadis itu tiba-tiba diselimuti asap. Dalam sekejap, ia berubah menjadi dua makhluk kecil nan imut. Sui terpaku apakah itu bentuk asli mereka. Di tempat lain, tiga pemain lain muncul cukup jauh dari posisi Sui. Mereka bersiap untuk menjarah harta karun dan mulai menjelajah area itu, sementara Sui masih sibuk menyentuh kedua makhluk kecil, Twin, dan Star, bingung apa yang terjadi. Tiba-tiba, dari bawah pasir muncul sebuah makhluk piramida raksasa yang menggelegar marah karena tidurnya diganggu. Pada momen itu, adegan meloncat ke intro game yang menjelaskan legenda penciptaan dunia. Konon, seorang dewi yang menciptakan dunia ini. Setelah itu, ia mengorbankan hidupnya untuk melahirkan banyak bentuk kehidupan lain, hingga akhirnya sangat kelelahan. Dengan semuanya telah tercipta, ia memilih tidur selamanya di dalam makam kekaisaran. Dari kematiannya, tersisa kekuatan luar biasa. Ia dikenal sebagai Dewi Bango. Kembali ke Sui. Kemunculan piramida raksasa tadi membuat kedua makhluk kecil itu ketakutan dan berubah kembali ke bentuk digital, menyelinap masuk ke perangkat cai milik Sui. Dari dalam layar, mereka menjelaskan bahwa mereka adalah pengurus permainan ini, lalu mengucapkan semoga beruntung dan kabur. Piramida itu mendengarnya dan berkata bahwa ia tidak akan membiarkan Sui pergi. Ia ingin menguji apakah Sui layak menjadi penjaga makam, seseorang yang bertugas mengusir para penyusup dan melindungi panggung ini. Namun saat ia melihat ke bawah, Sui justru berjalan pergi sambil bergumam bahwa ia peduli pada piramida itu. Ia tidak punya waktu untuk drama itu. Namun piramida menyebut bahwa jika ia tidak lulus ujian, itu berarti ia tidak peduli pada Riku dan tidak ingin menyelamatkannya. Mendengar itu, Sui langsung marah dan berbalik, menuntut penjelasan bagaimana piramida itu tahu soal Lian. Belum sempat mendapat jawaban, sebuah sinar energi raksasa meluncur dari belakang, hampir memanggang Sui. Serangan itu meleset dan melewati piramida. Sui syok dan bertanya apa itu. Di kejauhan, terlihat tiga pemain sebelumnya. Si pirang cantik berkata pada adiknya sekaligus sniper, Yu, bahwa tembakan mereka meleset. Ia lalu menyuruh gadis kecil bernama Fei untuk maju dan melakukan pengalihan. Sementara itu, piramida menjelaskan bahwa para perampok makam sudah mulai menyerang, dan Sui harus mengalahkan mereka untuk lulus ujian. Sui mengiyakan dengan setengah malas dan meminta ujian segera dimulai. Piramida kemudian menembakkan cahaya hijau ke tanah, memanggil seorang gadis kucing seksi bernama Shasa, inkarnasi dari gurun pasir. Begitu muncul, Shasa menatap Sui dan memastikan apakah ia benar Sui. Saat Sui mengiyakan, Shasa tersenyum, berkata bahwa ia sudah lama menunggunya, lalu melompat kepadanya dan mencuri ciuman pertamanya. Sui langsung melayang namun terputus saat sebuah cutscene muncul di kepalanya, yaitu kenangan masa kecil bersama Yuki yang tiba-tiba muncul begitu saja. Saat Sui kembali mengingat masa kecilnya, yaitu tepat ketika Yuki memberinya syal merah, ia akhirnya menyadari bahwa Yuki itu kakeknya. Kenangan itu membuat dadanya terasa hangat. Shasa mengatakan bahwa mereka berhasil membuka segel memorinya, membuatnya begitu senang. Tepat setelah itu, piramida raksasa ikut berbicara dan mengatakan bahwa sudah waktunya memperlihatkan wujud aslinya. Bagian atas piramida terbuka perlahan, dan dari dalamnya muncul Yuki atau lebih tepatnya Datariku Yuki yang melayang di atas sebuah tabung udara. Ia memperkenalkan diri sebagai kakek Sui, dan mengatakan bahwa meski di dunia nyata ia memiliki banyak identitas, identitas sejatinya hanyalah satu, yaitu ia adalah kakek Sui. Sementara itu, di kejauhan, Fei menggunakan kemampuan kartu pemanggilannya, STIPA Heart, dan menurunkan sekumpulan serangga menuju piramida.
Di sisi lain, Fei melancarkan beberapa serangan ledakan menggunakan pedang blasting sword-nya, lalu menaiki salah satu kelabang raksasa untuk mendekati Sui. Mereka bertiga membicarakan harta karun dan hadiah yang akan didapat dari panggung ini, berhayal tentang betapa kayanya mereka nanti. Mereka bersiap menembakkan serangan energi berikutnya ke arah piramida. Di dalam piramida, Yuki menjelaskan bahwa dirinya hanyalah data yang disimpan oleh Yuki asli sebelum meninggal di dunia nyata. Mereka kemudian bergegas menuju ruang kendali dari penjaga rahasia yang hanya dimiliki panggung tersembunyi ini, yaitu Guardian Giant Yuki 34. Yuki mulai mengaktifkan raksasa itu, menunggu sistemnya menyala sepenuhnya. Di luar, Fei melancarkan serangan kuat dari pedangnya, yang tampak membelah piramida menjadi dua. Namun kenyataannya, piramida itu hanya membuka diri untuk memperlihatkan penjaga raksasa sesungguhnya yang muncul dari bawah tanah. Raksasa itu langsung menghancurkan beberapa kelabang dan membuat Fei takut. Di tempat lain, Lian terbangun dari mimpi buruk, yaitu mimpi tentang dirinya gagal menyelamatkan Sui dari tenggelam. Ia mendapati dirinya berada di dalam sel, dijaga oleh seorang gadis muda. Gadis itu melemparkan sebuah gaun kepadanya dan menyuruhnya bersiap untuk ritual pemurnian. Lian lalu dibawa ke sebuah kolam, tempat beberapa duyung membantu membersihkannya. Kembali ke medan pertempuran, Sui dan Shasa sudah berada di dalam Guardian Giant. Sayangnya, mereka sama sekali tidak memahami cara mengendalikannya dan sama payahnya seperti ketika mereka masih berada di luar. Raksasa itu terus dihantam serangan kelabang dan tembakan Fei membuatnya tampak seperti tumpukan besi tua yang tak berguna. Sementara Sui dan Shasa kewalahan, Yuki mengingat kembali asal-usul dunia ini. Ia menjelaskan bahwa para Tom Guardian dan Tom Raider telah berperang selama lebih dari 1000 tahun untuk memperebutkan makam Sang Dewi. Pada awalnya kedua pihak memiliki kekuatan yang seimbang. Namun seiring waktu, jumlah Guardian terus menyusut hingga kini tersisa hanya segelintir saja. Para Tom Raider ingin merebut kekuatan Dewi demi kehancuran, sementara tugas para Guardian adalah melindungi makam, kekuatan, dan dunia itu sendiri. Di sisi lain, Yu akhirnya selesai menyiapkan meriamnya dan menembakkan bom berukuran besar. Serangan itu menghantam kaki Guardian Giant dan merobohkannya. Shasa panik, tetapi Sui tampak sudah punya rencana. Ia menyuruh Shasa menargetkan meriam jarak jauh musuh terlebih dahulu. Guardian Giant bersiap dengan meriamnya, Shasa mengambil alih bidikan, dan Sui memindai area untuk menemukan posisi Yu dan Fei. Ia menyuruh Shasa mengambil waktu, memastikan arah tembakan tepat. Ketika semuanya selaras, Shasa menembakkan energi merah yang sangat kuat ke arah Yu. Yu menjerit ketakutan dan nyaris ngompol, namun energi itu dipantulkan kembali oleh sekumpulan kartu berlian yang muncul. Tembakan itu memantul dan langsung menghantam Guardian Giant. Itu adalah ulah Fei. Dengan sombong ia mengatakan sudah waktunya melakukan serangan balasan. Ia mengaktifkan kartu Klabes Hipnosis, melemparkan sejumlah kartu ke udara. Dalam sekejap, mantra itu mengambil alih pikiran Shasa. Shasa terus menembaki kartu-kartu klub di udara tanpa henti dan kehilangan kendali sepenuhnya. Ia menggunakan kemampuan itu begitu sering hingga kini mereka hanya memiliki satu tembakan tersisa. Untungnya, Sui berhasil menghentikannya dan mengikatnya agar tidak kembali mengamuk. Sementara itu, Fei dan para kelabang raksasa terus menyerang Guardian Giant. Beberapa di antara robot kelabang itu bahkan berhasil masuk ke dalam dan mulai merusak bagian dalam robot. Pada saat yang sama, Fei memanggil Ferin melalui komunikasi dan memintanya untuk berlindung karena Yu akan menembakkan gas terkuat dari meriam energinya dan tembakan terbesar yang pernah ada. Di dalam kokpit, Sui berbalik untuk meminta bantuan Yuki. Namun ia terkejut melihat sosok itu terbaring lemah di lantai. Napasnya tinggal satu-satu. Ketika Sui menanyakan apa yang terjadi, Yuki menjelaskan bahwa dirinya hanyalah data yang disimpan oleh Yuki asli sebelum ia meninggal di dunia nyata. Dan kini waktu Yuki data telah habis. Ia meminta Sui untuk tidak bersedih. Dengan suara lemah, Yuki berkata bahwa Sui harus melindungi makam Bango. Karena itu cara untuk menyelamatkan Lian. Ia juga mengungkapkan bahwa Sui kini adalah Tom Guardian terakhir. Setelah menyampaikan pesan itu, tubuhnya berubah menjadi partikel digital dan menghilang. Sui merasa sangat terpukul. Baru saja ingatannya tentang sang kakek kembali, kini ia harus kehilangan sosoknya. Ia menjerit dan seketika syal merahnya memancarkan cahaya tanda bahwa plot armor telah aktif. Ia segera menyusun rencana. Twin dan Star ia tugaskan untuk memancing serta mengendalikan Shasa yang sedang terhipnosis. Setelah itu, ia menunggangi salah satu kelabang menuju langit dan melaju lurus ke arah Fei. Dari kejauhan, Fei mencoba mengejar untuk melihat siapa sebenarnya Sui,
tetapi justru masuk dalam perangkap ketika Twin dan Star mengarahkan tembakan Shasa ke klub yang dipasang Sui sebagai umpan. Serangan itu menjatuhkan Fei. Berikutnya, Sui meletakkan beberapa kartu berlian reflektif untuk memantulkan tembakan energi dan mengarahkannya kembali ke Fei, dan menumbangkannya. Ia berdiri di udara di atas salah satu kartu reflektif, menatap Yu, dan berkata bahwa meski semua Tom Guardian telah tiada, dan ia terakhir masih hidup. Yu memanjat meriamnya dan menembakkan serangan besar ke arah Sui. Namun Sui kembali memakai kartu Uno Reverse dan memantulkan serangan itu tepat ke tubuh Yu, menyingkirkannya dari medan tempur. Setelah menang, Sui kembali ke Guardian Giant. Shasa memujinya dan mengatakan bahwa ia telah lulus ujian serta resmi menjadi Tom Guardian terakhir. Sui mengakui bahwa keberhasilannya berkat bantuan Shasa, Twin, dan Star, tetapi Shasa tetap menegaskan bahwa dialah yang telah melakukan yang terbaik. Ia kemudian memeluk Sui dan mengucapkan selamat tinggal. Begitu tugasnya selesai, seluruh panggung termasuk Giant dan Shasa menghilang menjadi partikel digital, meninggalkan Sui jatuh ke dalam kehampaan. Namun setelah Shasa lenyap, muncul seorang wanita berambut merah muda dengan senjata api besar. Ia berkata bahwa ia penasaran dengan siapa yang akan ia hadapi, dan ternyata hanya seorang bayi kecil. Ia menegaskan bahwa Sui bukan Tom Guardian terakhir ialah yang memegang gelar itu lalu menembaknya tanpa ragu. Sui terlempar keluar dari permainan dan kembali ke tempat tidur di dunia nyata. Ia memeriksa dadanya mencari luka tembak, tetapi luka itu sembuh begitu cepat hingga tak meninggalkan bekas. Tak lama kemudian, Chai-nya berdering. Ketika diangkat, seseorang memperkenalkan diri sebagai Sujan dari klan Totems dan mengatakan bahwa ia akan menunggu Sui di Grave Booster sebelum menutup sambungan. Setelah itu, Sui menerima sebuah gambar yaitu Lian terbaring lemah di atas ranjang, tampak rentan. Ia langsung dilanda kecemasan mengenai keselamatan gadis itu. Dengan perilisan Grave Boosters, seluruh dunia ikut terhanyut dalam tren baru ini. Menjadi Gold Digger dan MR Moneybags kini menjadi gaya hidup populer. Banyak pemain masuk dengan menabung ratusan ribu yen demi membeli perlengkapan bagus, menarik perhatian, dan tentu mendapatkan gadis. Keesokan harinya, di dalam permainan, pada stage 35, Golden Mines, Feb dan kelompoknya berkumpul bersama pemimpin mereka yang mengaku sebagai Wild Wolf Ring Lord dan menamai tim mereka Gold Hunters. Mereka adalah sekelompok pemain yang secara khusus menargetkan para noob untuk merampas semua item emas mereka. Mereka menunggu di hotspot tertentu, mengamati mangsa baru yang masuk ke area tersebut, dan tak butuh waktu lama sebelum mereka kembali dengan tim berisi sekelompok bebek gendut yang berlarian memakai perlengkapan baru. Si pria gendut menebas seekor monster dan mendapatkan beberapa koin emas. Semua orang di sekitarnya langsung memujinya, tetapi Fei mendekati mereka bersama Ferin dan berkata bahwa mereka menemukan harta karun besar di dalam tambang. Namun, mereka diserang monster, dan kini ia ketakutan. Dengan menggunakan daya tarik dan plot miliknya, ia mencoba mengubah para pemain itu menjadi simpanan dan berhasil membuat mereka mengikuti dirinya ke area tambang. Sesampainya di sana, para pemain bertanya di mana monster yang ia maksud. Fei menjawab bahwa monster itu mungkin kabur setelah melihat perlengkapan baru mereka. Namun begitu mereka masuk ke dalam, sekumpulan monster langsung menyerang dan mencuri lebih dari 3 juta koin. Mendengar itu, para simp yang tamak langsung berlari menuju dalam tambang, sementara Ferin hanya bisa menghela napas melihat kebodohan mereka. Begitu mereka berada di posisi yang tepat, Yu menggunakan tongkatnya dan menjebak mereka dalam sebuah kurungan energi. Tepat setelah itu, MR Kringler melompat turun dan menyatakan bahwa ia akan mengambil semua yang para pemain itu miliki. Sementara itu, Sui pergi ke perpustakaan akademi untuk membaca informasi tentang game baru itu. Ia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Tien dan Totems demi menemukan jejak Lian. Saat sedang mencari data, Ran muncul dan mengatakan bahwa ia membawa orang yang tepat untuk membantu lalu memperkenalkan pacar barunya yang berpenampilan besar dan sangar. Meskipun begitu, ia ternyata seorang gamer yang bahkan ikut serta dalam close beta. Sui hanya bisa bertanya apa yang terjadi pada selera sahabatnya itu. Dari hasil risetnya, Sui mengetahui bahwa dunia Grave Booster dipimpin oleh seorang pria bernama Dark Tiger, kepala organisasi bernama Precious. Precious adalah kelompok raksasa yang terdiri dari anak orang kaya yang menggunakan kekayaan mereka untuk mencuri uang serta item dari pemain lain, lalu memakainya untuk mengendalikan dunia game. Namun, belakangan mulai muncul beberapa kelompok yang menentang Precious. Salah satunya adalah Totems, dipimpin oleh seorang pria bernama Timujin. Ia digambarkan sebagai sosok yang menakutkan, kejam, dan mau melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya yaitu villain sejati. Malam harinya, Sui melihat foto Lian yang dikirim Sujan.
Ia merenungi bahwa Temujin adalah tipe orang yang melakukan apapun demi keinginannya, dan itu membuat Sui mendapatkan ide gila hingga ia berguling-guling di tempat tidur karena kegirangan. Sementara itu, Lian terbangun di sebuah ruangan asing dan didatangi oleh Temujin sendiri. Ia mengatakan bahwa Lian bisa mendapatkan apa saja yang ia inginkan, yaitu cukup dengan memintanya. Namun, ia tidak boleh meninggalkan tempat itu. Di dunia nyata, Sui pergi ke asrama putri untuk menemui Maki. Maki mengatakan bahwa tak ada seorang pun yang tahu kemana Lian menghilang dan rasanya seperti dia menguap dari dunia. Sui melihat laptop Lian dan bertekad untuk membawanya kembali. Ia memastikan pada Maki bahwa Lian pasti akan kembali, lalu ia mengaktifkan konsolnya, memanggil Twin Star, dan masuk ke dalam game bersama gadis itu. Sementara itu, MR King Alert dan timnya berpesta di lobi pemain setelah menjarah lebih dari 1 juta yen dari para noobie. Ia mengatakan bahwa menyerang para noob kaya adalah strategi terbaik. Fei menyuruhnya untuk pelan-pelan, karena kedengarannya tidak keren sama sekali ketika ia mengatakannya dengan keras. Tiba-tiba, Ferin menunjuk seorang pria besar berpenampilan kumal yang duduk sendiri dengan pakaian koyak. Yu mendekatinya untuk mencari tahu apa yang terjadi, dan ketika kembali, ia mengatakan bahwa pria itu adalah pemimpin tim Generals, salah satu tim tulang punggung Precious. Namun, kelompoknya baru saja dibasmi oleh seorang wanita gila yang dan merampas semua barang mereka. Mereka menganggap cerita itu berlebihan dan mereka yakin pasti hanya ada konflik internal yang berujung keretakan. Setelah itu, mereka kembali berburu dan berhasil menjebak satu kelompok noobie lainnya yang berjumlah 3 orang. Cring Lord menghunus pedangnya dan menusuk salah satu dari 3 noobie itu. Seketika, semua item dan uang dalam akun korban mulai tersedot dan berpindah ke akun Cring Lord. Ia menjelaskan bahwa ketika saldo seorang pemain mencapai 0, mereka akan dipaksa keluar dari game dan akun mereka dianggap mati. Setelah menguras habis salah satu dari mereka, Cring Lord bersiap mengambil milik yang lain. Namun tiba-tiba, seseorang menembak kurungan energi dari kejauhan dan menghancurkannya. Para noobie itu langsung kabur, sementara Cring Lord mengarahkan pedangnya ke arah penembak tersebut. Ternyata, itu adalah wanita gila yang sebelumnya menembak Sui. Ia mengatakan bahwa dirinya datang untuk memburu kelompok mereka. Pertarungan dimulai ketika Ferin menembakkan serangkaian serangan pedang energi ke arahnya. Fei dan Yu menyusul dengan kombinasi serangan pantulan dan tembakan energi. Namun wanita itu menghindari semuanya dengan mudah. Ia mendarat tepat di depan Cring Lord, dan anggota kelompok lain mengepungnya sambil memaksa ia meletakkan senjatanya. Wanita itu hanya menatap wajah bodoh mereka, lalu berkata, "Baiklah," sambil menjatuhkan pistolnya ke tanah yang ternyata memicu gravity charge, sebuah sihir gravitasi yang langsung menjebak mereka semua. Ia melompat keluar perangkap dan mengarahkan pistol ke Cring Lord, meminta semua barang yang mereka punya. Cring Lord langsung menangis seperti anak kecil dan mengatakan bahwa kelompoknya jauh lebih kuat dan jauh lebih kaya, jadi lebih baik ia mengambil dari mereka. Saat wanita itu mendekat, Cring Lord berpura-pura lemah, lalu tiba-tiba menikamnya dari belakang. Ia menertawakannya sambil menyebutnya bodoh, sementara Ferin dan yang lain memanggil Cring Lord sampah karena menjual mereka begitu saja. Wanita itu bangkit dengan santai dan berkata bahwa pedang Cring Lord sebenarnya adalah pedang yang memindahkan kekuatan finansial dari target ke pemiliknya, tetapi kekuatan itu mengalir dari yang kurang kaya ke yang lebih kaya. Cring Lord mengangguk dan membanggakan diri bahwa meski penampilannya buruk, ia memiliki harta lebih dari 50 juta yen. Namun ia langsung terdiam ketika melihat saldo wanita itu yang ternyata merupakan salah satu dari hanya 5 pemain yang memiliki saldo di atas 100 juta yen dan kelompok yang dikenal sebagai The Vive Billionaires. Wanita itu menatapnya dan berkata, "Kalau kamu mau emas milikku, silakan bawa sendiri." Lalu ia menjatuhkan sebongkah emas raksasa ke arah Cring Lord dan membunuh karakternya seketika. Setelah itu, ia melompat pergi dan masuk ke keretanya. Ferin berteriak menanyakan namanya. Ia menjawab bahwa ia adalah The Collector, seorang perempuan yang hidup hanya untuk memburu para Tomb Raider seperti mereka. Ia pergi sambil tertawa gila dan menghilang, sementara namanya langsung masuk ke papan peringkat Precious, membuat organisasi itu memutuskan untuk memburunya. Di markas Totems, anggota mereka, R menyerahkan sebuah recebe kepada Timan, yaitu barang yang sudah ia pesan sejak lama. Timan mengatakan bahwa dengan ini, mereka bisa menunjukkan pada Precious bahwa Totems juga mampu melakukan hal tak terduga. Ninja kecil Koshiro melihat alat itu dan bertanya apakah Timan berniat memberikannya pada Lian. Ia mengatakan bahwa Lian kini tidak berguna sejak Yuki meninggal. Silikon menegurnya agar diam. Timan sendiri menjawab bahwa Koshiro memang tidak tahu nilai sebenarnya dari Lian, tapi ia akan mengerti suatu hari nanti. Setelah itu, Timan mendandani Lian dengan pakaian yang sama sekali tidak pantas untuk dinilai sebagai seragam tim, memberinya recebe,
dan secara resmi mengundangnya menjadi anggota baru Totems. Di sisi lain, Sui terbang di atas arena stage 10, Twin Bat Legate. Ia ingin bertemu Lalong, penyelenggara pertarungan sekaligus penanggung jawab kelas pemula. Saat terbang naik, ia melihat seorang anak lelaki bernama Takashi sedang memanjat sisi arena. Sui menawarkan tumpangan dan meminta Twin Star mengangkat mereka ke atas. Di perjalanan, terlihat Takashi adalah anak yatim miskin yang tinggal bersama kakak perempuannya, Mikan, di daerah kumuh. Mereka hidup pas-pasan, namun Takashi mendengar bahwa game baru ini bisa menghasilkan uang. Kedengarannya memang seperti skema blockchain game murahan, tetapi Mikan mendorongnya untuk mencoba. Ia bekerja keras agar mereka bisa membeli 2 unit CB. Mereka terus bermain dan berlatih, hingga suatu hari Takashi mendapatkan sebuah senjata unik, yaitu senjata yang mampu mengambil gambar dan menyimpannya untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah itu, ia bisa menggunakan ingatan yang tersimpan dalam foto tersebut sebagai bahan bakar untuk menciptakan senjata yang lebih kuat maupun kemampuan khusus. Namun suatu hari, Mikan jatuh sakit parah. Karena itu, Takashi bertekad memenangkan hadiah nyata senilai 10 juta yen dan familiar Snow Leopard langka dalam game, yaitu hadiah utama dari turnamen yang diadakan oleh Presiden Laong. Di sisi lain, Suegan, salah satu dari 5 miliarder dalam game, terbang melintasi arena karena ia tidak mau membayar biaya masuk sebesar 50.000 yen uang in-game. Di bawah, pertandingan sedang berlangsung di arena antara 2 penyihir es dengan gelar yang sama-sama dibuat sendiri, yaitu Mammoth Viking dan Frost Magician EU, yang mengaku sebagai penyihir es nomor 1 di game itu. Verin hanya bisa geleng-geleng kepala melihat gelar mereka. Pertarungan dimulai. EU menembakkan pecahan es dari tongkat sihirnya, namun Viking berjalan menembus serangan itu sambil mengayunkan kapaknya seperti kera. Situasinya tampak buruk bagi EU, tetapi sebenarnya ia sedang memancing Viking untuk menciptakan pecahan es dalam jumlah besar dan berdiri tepat di tengahnya. Rencananya yaitu membekukan Viking bersama seluruh serpihan itu dan menang. Saat EU tengah memikirkan skenarionya, Twin Star bertanya kepada Takashi siapa yang akan menang. Takashi hanya menjawab, tidak ada. Karena pemenangnya adalah aku. Ia lalu membuka albumnya dan mengenakan armor, membuat Twin Star terkejut dan tanpa sengaja melepaskan genggamannya. Takashi terjatuh dan menimpa EU, membuat penyihir itu langsung pingsan. Setelah itu, Takashi menantang Viking, dan komentator mengonfirmasi bahwa menurut aturan resmi, jika seorang penyusup menantang peserta, maka ia otomatis menjadi peserta juga. Dengan begitu, Takashi dan Sujan resmi terdaftar sebagai kontestan, dan pertarungan mereka melawan Viking pun dimulai. Takashi menggunakan albumnya untuk memanggil sebuah palu besar, tetapi Viking terbukti jauh lebih kuat. Takashi lalu dihajar habis-habisan. Sujan yang menonton merasa iba, terlebih setelah tahu bahwa Takashi melakukan semua ini demi adiknya yang sakit dan bahwa ia kehilangan ingatan tentang adiknya setiap kali bertarung. Sujan tersentuh dan memutuskan bertarung menggantikannya seperti pria sejati. Awalnya ia tanpa percaya diri seperti karakter Edgy yang akan mengalahkan bos dengan sekali tebas. Nyatanya, ia hanya bisa menghindar sambil berdoa agar tidak tumbang dengan satu pukulan. Viking akhirnya bosan dan menggunakan sihir es untuk membekukan kaki Sujan. Ia berusaha keras melepaskan diri, tapi sia-sia. Viking pun berjalan mendekat dengan kapak tebalnya, siap menghabisinya. Tepat sebelum tebasan terakhir turun, Twin Star melompat masuk dan menahan serangan itu dengan tangan kosong. Ia menatap Sujan dan berkata bahwa ia akan menagih bayarannya nanti. Ia mendorong Viking mundur, bersiap menampakkan wujud aslinya. Semua orang mengira ia akan berubah menjadi naga berkepala 2, tetapi ia malah berubah kembali menjadi Twin dan Star, 2 bola bulu imut. Viking yang gemas langsung meraih mereka, namun Takashi melompat masuk dan menyelamatkan mereka. Ia berkata bahwa seorang pahlawan selalu menyelamatkan gadis, dan bahwa ia masih memiliki tekad untuk bertarung. Mendengar bocah itu bicara seperti orang dewasa membuat Twin dan Star tersentuh, dan mereka kembali berubah menjadi wujud humanoid Twin Star. Kali ini, ia benar-benar bertransformasi menjadi naga giok berkepala 2, familiar humanoid kelas S yang sangat langka. Presiden Laong mengecek dokumen resminya dan memastikan bahwa Twin Star adalah S-Class Two-Headed Jade Dragon, salah satu familiar berlevel tinggi dan hampir mustahil dijinakkan. Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin seorang amatir seperti Sujan berhasil menaklukkan familiar sekelas itu? Twin Star memutuskan mengakhiri pertarungan dengan cepat. Sang Viking menembakkan napas Emerald Blaze miliknya, mengubah lawannya menjadi kristal. Dengan itu, kemenangan pun diraih dan mereka resmi menjuarai turnamen tersebut. Suyin kemudian menyerahkan seluruh hadiah kepada Takeshi. Setelah itu, Takeshi melangkah menuju tahap berikutnya,
yaitu mengikuti kursus pemula yang dipandu oleh Presiden Lam. Di sisi lain, Presiden Lam bertanya siapa sebenarnya Su Yin. Ia merasa khawatir kalau ia adalah pengikut dari wanita gila yang pernah membuat kekacauan besar dalam turnamen di masa lalu. Sambil memikirkan sang kolektor, Su Yin berjalan menuju lokasi kursus pemula dan bertemu dengan dua pemain baru yang juga mengikuti pelatihan tersebut. Ia berusaha ramah dan menyapa mereka berdua. Namun, pemuda berambut ungu itu mengabaikannya menunjukkan sikap sombongnya. Sebaliknya, pria gemuk pecinta musik tampak mengenali sebagai anak miskin di kelas yang selalu bekerja paruh waktu. Ternyata namanya adalah Xiao, si ketua OSIS sekaligus teman sekelas Su Yin. Meski begitu, ia jarang memperhatikan Su Yin karena anak itu selalu tidur di kelas dan bekerja, sehingga tidak punya banyak teman selain Ran dan teman hayalannya, Timmy. Tiba-tiba, seorang gadis berkulit pucat yang tanpa haus perhatian muncul dengan cara berteleportasi ke atas panggung. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ren, pelatih untuk kursus tersebut. Ren menyebutkan nama mereka satu persatu, dan mengungkap bahwa pemuda berambut ungu itu bernama Titan. Ren membawa mereka melintasi arena berbatu, menjelaskan bahwa pelajaran akan berlangsung dalam bentuk pertempuran nyata. Tempat itu adalah sisa-sisa sebuah makam berusia 100 tahun yang pernah dijarah habis setelah para penjarah berhasil mengalahkan bosnya. Saat Xiao memperhatikan sekeliling, ia melihat banyak monster bersembunyi di balik bayangan tebing. Ia pun bertanya kepada Ren. Ren menjelaskan bahwa monster itu disebut Tunnel AP, makhluk yang terkenal cepat dan cerdik. Untuk pelatihan kali ini, mereka harus mengalahkan semuanya. Xiao menyarankan agar mereka bekerja sama, namun Titan menatapnya sinis dan berkata bahwa ia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Tak lama, segerombolan Tunnel AP berlari ke arah mereka. Monster itu langsung melompat menyerang, tetapi Ren menendang mereka mundur dengan kombinasi serangan cepat. Lalu mulai menjelaskan dasar permainan. Setiap pemain yang mendaftar akan mendapatkan sebuah booster item, yaitu senjata unik milik masing-masing. Xiao menunjukkan booster itemnya yaitu sebuah cakram emas berbentuk lingkaran bernama Storm Eye. Sementara itu, Titan memiliki sebuah sarung tangan logam mewah bernama Metal Fist. Ketika Xiao bertanya kepada Su Yin tentang booster item miliknya, Su Yin menjawab singkat bahwa senjatanya tidak sekeren milik mereka. Belum sempat mereka melanjutkan percakapan, Ren memperingatkan bahwa para monster kembali menyerang. Titan langsung melompat maju dan menghantam mereka dengan booster itemnya, sementara Ren menebas musuh dengan pedangnya. Namun, keduanya segera menyadari bahwa serangan fisik tidak memberikan dampak apapun. Su Yin mencoba menendang salah satu monster dan mendapati hasil yang sama. Xiao kebingungan dan bertanya bagaimana cara mengalahkan mereka jika serangan fisik tidak mempan. Ren menjelaskan bahwa mereka harus mengalahkan pemimpin para Tunnel AP terlebih dahulu, yaitu seekor kera raksasa bermata tiga bernama Grand Tunnel AP. Si pemimpin inilah yang membuat armor para Tunnel AP menjadi sangat kuat melalui sihirnya. Xiao bertanya bagaimana mereka bisa mengalahkan monster sebesar itu. Namun Titan maju dengan percaya diri, menghantam Grand Tunnel AP dengan pukulan keras. Ia kemudian membanting monster tersebut ke tanah dan mengakhiri serangannya dengan pukulan lurus yang mengubah kera raksasa itu menjadi tumpukan emas. Semua orang terperangah, dan Xiao berkata bahwa ia merasa pernah melihat jurus itu sebelumnya. Dengan sang bos berhasil dikalahkan, Ren mulai menebas monster yang tersisa layaknya seorang putri pedang. Xiao, yang langsung berubah menjadi simpatisan berat Ren, menari-nari di medan pertempuran sambil memutar storm untuk memotong para musuh. Kemudian, mereka berhasil membersihkan seluruh area. Su Yin pun bertanya apakah itu berarti mereka telah lulus kursus pemula. Namun Xiao langsung mengeluh karena ia ingin diperintah lebih banyak oleh Ren, yaitu tipikal simp seperti biasanya. Ren menegaskan bahwa untuk menyelesaikan kursus ini, mereka harus mengalahkan dirinya, lalu melemparkan beberapa kunai ke arah mereka. Su Yin dengan mudah menghindar, sementara Titan segera memanggil seekor familiar untuk menahan serangan tersebut. Xiao terkejut dan ia berkata bahwa dirinya sudah menghabiskan sekitar 500.000 yen uang jajan untuk game ini, tetapi tetap saja tidak mampu membeli familiar. Ia bertanya apakah Titan mendapatkan uang dengan berburu monster lalu menabung. Titan tetap mengabaikannya. Xiao akhirnya berbalik ke arah Su Yin. Melihat Su Yin yang selalu bekerja serabutan, ia menyimpulkan bahwa temannya itu pasti tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk game ini. Tanpa bermaksud menghina, ia berkomentar bahwa keluarganya sendiri kaya, dan ia berjanji akan menginvestasikan lebih banyak uang ke dalam game agar bisa menjadi lebih kuat bahkan untuk melindungi Su Yin juga. Ren menghela napas panjang dan menyuruh Xiao berhenti banyak bicara, sambil menyuruhnya mencabut pisau yang ternyata masih menancap di kepalanya. Xiao menengadah, terkejut karena baru sadar dirinya terkena salah satu kunai Ren tadi. Ia lalu jatuh terjungkal sambil meracau bahwa kini ia memiliki DNA Ren di dalam tubuhnya. Setelah mengabaikan tingkah Xiao,
Ren menatap Suyin dan mengaktifkan mata khususnya untuk menganalisis senjata milik Suyin. Ia meminta Suyin menunjukkan cara kerja senjatanya. Namun Suyin hanya menjawab bahwa senjatanya tidak begitu istimewa. Tepat saat itu, Titan tiba-tiba menyerang Ren dari belakang, berusaha menjatuhkannya dengan serangan mendadak. Ren menghindar dengan lincah, melompat ke belakang, kemudian memanggil pedangnya dan bersiap bertarung. Pertarungan pun dimulai. Ren dan Titan saling beradu pedang, berubah menjadi duel lengkap dengan gerakan terbang dan tebasan berkecepatan tinggi. Saat menyaksikan duel itu, Xiao akhirnya sadar bahwa Titan bukan pemain biasa. Ia adalah pemain profesional legendaris yang pernah menjadi juara dunia 3 tahun berturut-turut di 3 game VR genre fighting. Namun tahun ini ia tidak mengikuti turnamen apapun dan sekarang ia muncul di sini. Mendengar ocehan itu, Titan menoleh dan bertanya apakah mereka ingin bantuan juga, sebab tanpa mengalahkan Ren, mereka tidak bisa naik ke tahap berikutnya. Xiao langsung bersemangat, berteriak bahwa ia akan menang dan menyatakan cinta kepada Ren. Ia pun berlari maju. Sementara itu, Suyin mengaktifkan booster itemnya yaitu Raven Scarf dan menggunakan kemampuan pertamanya First Blood Engage, yang memungkinkan ia menyalin kemampuan orang pertama yang gugur dalam pertempuran. Pada awalnya Suyin menganggap kemampuan itu tidak berguna sampai seseorang itu kalah, jadi ia menunggu. Xiao lalu memanggil Suyin dan memperlihatkan kemampuan khususnya dan ia bisa menghilang menjadi satu dengan angin, sehingga ia dapat terbang. Dengan kekuatan itu, ia berencana mendekati Ren secara diam-diam dan membisikkan alamat emailnya ke telinga sang pelatih, sambil ngoceh. Di sisi lain, Titan berhasil menekan Ren hingga HP-nya tinggal 15%. Mereka berdua saling berhadapan, bersiap untuk serangan terakhir. Namun Ren tiba-tiba menarik pedangnya ke belakang dan langsung menusuk Xiao yang sedang terbang mendekat dari arah belakang. Xiao pun tumbang seketika. Saat Xiao terlempar keluar dari permainan, Suyin memegang tangannya dan mendengarkan rintihan pervertnya sebelum teman itu logout dengan tragis. Setelah itu, Suyin berdiri dan menghadapi Titan. Ia berkata bahwa Titan tidak akan bisa mengalahkan Ren karena Ren tak terkalahkan. Titan tersinggung dan menjawab bahwa dirinya lah yang tak terkalahkan, lalu kembali menyerang Ren dengan brutal. Di saat Titan bertarung, Suyin menggunakan kemampuan Xiao untuk menghilang dan terbang. Ia terbang tinggi ke langit untuk mencari sesuatu dan akhirnya menemukannya bersembunyi di salah satu gerobak M-Card. Suyin terbang masuk ke sana dan mengungkap identitas asli Ren yaitu seorang anak perempuan lebih muda bernama Furin. Furin memiliki kemampuan bernama Decau Meraj, yang membuatnya mampu menciptakan tiruan yang meniru penampilan pemainnya. Suyin menjelaskan bahwa ia menyadarinya saat Ren menyerang Sa dari arah yang berada di luar jangkauan pandangan sang Decau. Itu berarti yang menyerang adalah Ren asli, yang bersembunyi di tempat lain. Furin yang asli sedang mengamati pertarungan dari kejauhan. Setelah Suyin mengungkap dirinya, ia memberitahu Titan juga. Dengan itu, kursus pemula resmi selesai, dan mereka bertiga membuka fitur baru, Ali Cards. Furin menjelaskan bahwa kartu ini memungkinkan pemain membentuk party dengan orang lain dan melihat status mereka. Setelah itu, ia menatap Suyin dan bertanya tentang identitas aslinya. Sulit baginya percaya bahwa Suyin hanyalah pemula biasa, mengingat ia memiliki familiar kuat dan pengetahuan game yang sangat mendalam. Suyin hanya menjawab bahwa mungkin suatu hari nanti ia akan menjelaskannya, lalu mulai berjalan pergi. Namun Titan melompat turun dan menyerangnya dengan tinju logamnya. Ia berkata bahwa ia juga ingin mengetahui seberapa kuat Suyin sebenarnya. Suyin menghindar dan berlari pergi bersama Furin, masuk ke sebuah bangunan di kejauhan. Di sana, ia bertanya mengapa Furin tidak melawan. Furin menjelaskan bahwa setelah menggunakan Decau Meraj, ia tidak bisa bertarung untuk sementara waktu. Ia lalu balik bertanya kenapa Suyin menolongnya kabur. Suyin menjawab bahwa ia ingin membentuk party dengannya. Furin langsung menuduhnya mesum karena mencoba mendekati anak kecil, tetapi Suyin mengajaknya bertaruh. Jika ia berhasil mengalahkan Titan, Furin harus masuk ke partinya. Mereka membuat janji kelingking. Tepat setelah itu, Titan menerobos masuk ke gedung dan menghantam mereka berdua keluar dengan tinju metaliknya yang besar. Ia memutuskan untuk masuk full berserk mode, tetapi Suyin menghentikannya dengan mengaktifkan kemampuan Xiao yaitu Man of the Wind. Dengan kekuatan itu, Suyin memanipulasi angin, menciptakan kamuflase dari daun, serta memanfaatkan kecepatan terbang dan kemampuan menghilang untuk melancarkan serangan tak terduga. Titan berpikir ia menghantam Suyin di udara, padahal itu hanyalah bayangan. Sementara itu, Suyin menyelinap dari bawah dan mengiris kaki Titan. Titan mengamuk, namun tiba-tiba ia terjatuh berlutut karena kehabisan energi. Suyin menyuruhnya menyerah dan mengakhiri pertarungan bodoh itu. Namun Titan menolak.
Ia tidak sudi menyerah pada rakyat jelata, seperti Suyin. Ia lalu mengaktifkan teknik pamungkas senjatanya, Blade of Tabuan, yang mengubah Metal Fist miliknya menjadi sebuah mobil sport mewah. Dikuasai amarah, Titan mencharge mobil itu dengan 100 juta yen lalu berniat menabrak Suyin dan melumatnya hidup-hidup. Suyin menerima tantangan itu. Ia berdiri di depan Furin layaknya tameng hidup dan menantang Titan untuk mencium bokongnya. Titan menginjak pedal gas sekuat tenaga dan melesat ke arah mereka. Namun ketika mobil itu menabrak Suyin, hasilnya justru berbalik seperti menabrak gunung. Mobilnya terpental dan melambung ke udara. Furin tercengang. Ia mengingatkan Titan bahwa di dunia ini kekuatan finansial adalah kekuatan tertinggi dan pemain dengan kekayaan lebih rendah tidak akan pernah bisa mengalahkan pemain yang jauh lebih kaya. Karena itu, ia heran, sebenarnya siapa Suyin? Bagaimana mungkin seseorang memiliki begitu banyak uang hingga serangan 100 juta yen tidak berdampak sedikit pun? Suyin hanya menjawab bahwa ia tidak bisa menjelaskan identitasnya. Namun ia memberitahu Furin bahwa Titan kini telah kehilangan seluruh hartanya akibat memaksakan serangan itu, dan akibatnya Titan akan dipaksa logout dan akunnya terhapus. Sayangnya, mereka langsung sadar bahwa mobil yang telah tercharge tanpa pemilik akan meledak seperti bom atom. Suyin pun melindungi Furin dengan tubuhnya seperti seorang gigacat. Saat mereka membuka mata, mereka mendapati diri mereka selamat di bawah sebuah gerobak tambang yang terbalik. Suyin memuji kemampuan identifikasi item milik Furin dan mengatakan ia ingin seseorang seperti itu dalam timnya. Ia bahkan mengatakan akan meninggalkan emailnya di CB milik Furin. Namun Furin menolak dan berkata bahwa ia sudah punya terlalu banyak email. Jadi Suyin harus memberikan sesuatu yang lain. Tiba-tiba, seseorang dari bawah tanah menyenggol gerobak itu dan menendang mereka keluar. Ternyata itu adalah kolektor, dikirim oleh FBI Game untuk menyelidiki apa yang hendak diberikan Suyin kepada Furin. Kolektor muncul dari dalam tanah dan menggoda Suyin, mengatakan bahwa ia penasaran apakah Suyin mengikuti kursus pemula atau tidak, namun ternyata ia sedang bersembunyi di bawah gerobak sambil menggoda anak kecil. Menurutnya, Suyin adalah anak nakal yang cukup berbahaya. Suyin mengatakan bahwa ia juga punya beberapa pertanyaan untuk sang kolektor, namun Furin memperingatkannya. Ia menggunakan probing eye miliknya untuk memeriksa kolektor, dan menemukan sesuatu yang mencengangkan, yaitu seorang pemain yang memiliki Divine Totem biasanya hanya dikelilingi satu nyala api biru, tetapi kolektor memiliki 10. Furin menambahkan bahwa satu-satunya pemain yang ia tahu memiliki kemampuan semacam itu adalah kolektor sendiri. Ia salah satu dari 5 miliarder terbesar dalam game. Suyin menggenggam syalnya dan bertanya apa yang dilakukan seorang miliarder di tempat seperti ini. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, kolektor menembak Furin dengan plushie bullet khusus yang langsung mengubah gadis itu menjadi boneka dan membuatnya tertidur beberapa menit. Kolektor menjelaskan bahwa ia hanya ingin berbicara dengan Suyin secara pribadi dan itulah sebabnya ia menidurkan Furin. Setelah itu ia menembak Suyin dengan peluru lain, kali ini berupa monster bullet menjijikan yang memaksa mulutnya terbuka dan masuk ke dalam perutnya. Ia menjelaskan bahwa monster itu adalah Sausage Dragon, dan monster itu adalah kunci bagi Suyin untuk menyelamatkan Rei. Suyin segera bertanya apakah kolektor mengetahui keberadaan Rei. Kolektor memberinya peringatan, jangan percaya kata-kata Sujan, gunakan saja pria itu sebagai pintu masuk ke markas totem. Setelah Suyin masuk ke dalam markas mereka, Sausage Dragon akan memberitahu posisi Rei yang sebenarnya. Kolektor lalu naik ke kereta hiasnya dan bersiap pergi. Suyin bertanya tentang keberadaan Sujan, namun kolektor menjawab bahwa ia tidak perlu khawatir bahwa Sujan akan menemukan Suyin sendiri. Sebelum meninggalkan tempat itu, ia menembak jatuh seorang totem assassin yang sejak tadi mengintai Suyin dari kejauhan. Tak lama, Furin terbangun dari pengaruh peluru tadi. Suyin menjelaskan semuanya tentang kolektor, tentang Rei, dan tentang Sausage Dragon di perutnya. Setelah itu ia berjalan ke arah assassin yang jatuh untuk menanyainya tentang keberadaan Sujan. Namun assassin itu menolak menjawab. Suyin menggunakan kemampuan angin Xiao berlari secepat kilat melewatinya. Assassin itu berkata bahwa menjawab pertanyaan bukan bagian dari tugasnya, lalu berusaha pergi. Ketika Suyin mengejarnya, assassin tersebut membalas dengan kecepatan tinggi, menghindari seluruh serangan Suyin dan menusuk balik menggunakan 2 pedang kembar. Suyin berpikir ia takkan bisa menghindari serangan berikutnya, namun Furin melompat masuk dan menyelamatkannya. Assassin itu kemudian memasuki mode kecepatan penuh dan menghilang dari pandangan mereka. Suyin bertanya pada Furin mengapa ia kembali menolongnya. Furin menjawab bahwa ia tidak bisa membiarkan sesama anggota timnya mati begitu saja. Jawaban itu membuat Suyin tersenyum puas. Namun assassin itu kembali, bergerak mengelilingi mereka dalam kecepatan tinggi sambil terus menyerang. Setelah beberapa kali terkena tebasan,
Ia menendang Furin hingga terpental dan Suyin kembali menyelamatkannya dengan kecepatan angin. Saat itu mereka memperhatikan sesuatu, angka 32 muncul di punggung tangan mereka, seperti counter digital. Mereka menyimpulkan bahwa itu adalah jumlah tebasan yang telah mereka terima dan pasti akan terjadi sesuatu bila angka itu mencapai batas tertentu. Meski telah sadar akan bahaya, Suyin tetap maju sembarangan. Ia terkena tebasan lagi, membuat counternya mencapai batas, dan otomatis membuatnya terlogout paksa dari game. Assassin itu kemudian melempar salah satu pedangnya ke arah Furin. Furin menangkisnya dengan senjatanya sendiri, namun kontak itu tetap dihitung sebagai tebasan, menyebabkan dirinya juga terlogout paksa. Mereka berdua kini harus menunggu 24 jam sebelum bisa login kembali. Begitu keluar dari game, Suyin menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Ia mengira itu Furin, namun ternyata itu Sujan. Sujan berkata bahwa bila Suyin masih ingin menyelamatkan Rei, maka ia harus mengikuti semua instruksi darinya. Kemudian sebuah rapat rahasia digelar oleh organisasi tertinggi dunia game, Precious. Mereka melaporkan bahwa respon terhadap game baru itu sangat positif. Dengan demikian, mereka siap melangkah ke tahap akhir dan menembus Zero dengan Dark Tiger, salah satu dari 5 miliarder, duduk di puncak struktur organisasi tersebut. Precious dikenal sebagai organisasi paling berpengaruh di dalam game. Untuk mendukung misi Dark Tiger, ia memiliki 16 perwira puncak, dan total aset gabungan mereka mencapai lebih dari 2 miliar yen. Para perwira melaporkan bahwa semua persiapan telah selesai, dan mereka siap menaklukkan Zero. Dark Tiger kemudian bertanya tentang festival di stage 18 yang akan digelar besok. Mereka mengatakan bahwa mereka telah mengirimkan transfer ring melalui email kepada semua pemain, tetapi ada satu kekhawatiran besar yaitu penghitung Two Guardian, yang sebelumnya berada di angka 0, tiba-tiba berubah menjadi 1. Itu berarti telah muncul seorang Two Guardian baru. Mendengar kabar itu, Dark Tiger langsung memerintahkan mereka untuk menemukan dan membunuh Guardian tersebut dengan cara apapun. Di telepon, Tim N mengatakan kepada Suan bahwa ia sedang menyandra Rei, jadi Sui tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Ia juga memberitahu bahwa sebuah festival akan segera diadakan di stage 18 yaitu festival khusus untuk para pemain yang telah menyelesaikan seluruh stage dalam game, serta ronde persiapan sebelum menaklukkan stage 0. Untuk menaklukkan stage tersebut, Sui harus menemukan seorang pemain bernama Nishik. Sui bertanya bagaimana cara mengenali orang itu, tetapi Tim Ean hanya menjawab bahwa Suyin akan mengetahuinya saat waktunya tiba. Setelah mengatakan itu, ia memutus telepon, meninggalkan Sui dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Keesokan paginya, Suyin bangun dan melihat kerumunan anak laki-laki berkumpul di depan asrama putra. Awalnya ia mengira mereka sedang menggoda seorang gadis, tetapi ternyata gadis kecil yang menjadi pusat perhatian itu adalah Fan. Ketika Fan memanggilnya meminta bantuan, para siswa lain langsung menatap Sui dengan iri, menyebutnya tukang selingkuh dan sangat beruntun, bahkan memberinya tatapan maut seolah ia telah mencuri keberuntungan mereka. Sui menolong Fan dan membawanya ke kafe akademi. Di sana mereka membicarakan tim baru mereka. Fan memesan banyak makanan, hampir 20.000 yen, membuat Sui panik memikirkan tagihannya padahal ia sebenarnya adalah pemain bernilai 10 miliar yen. Saat itu, beberapa pembuli masuk dan mulai mengejek Suyin karena dianggap meninggalkan Rei demi Loli, yang menyebutnya miskin dan rakyat jelata. Namun Fan berdiri dan mengatakan bahwa Sui memiliki nilai lebih dari 100 juta yen di Grave Booster, dan mereka harus berhenti mengganggunya. Suyin mengakui dalam hati bahwa itu memang benar, tetapi uang tersebut tidak ada artinya di dunia nyata. Namun, ia kemudian terkejut saat mengetahui bahwa mata uang digital dalam game ternyata bisa digunakan untuk membayar makanan di kafe. Hal itu membuatnya syok. Ia menggunakan cainya untuk membayar, dan para pembuli terpana ketika pelayan mengatakan bahwa ia tidak bisa menampilkan jumlah saldo penuh Sui karena angkanya terlalu besar untuk dibaca mesin. Setelah makan mie instan 2 mangkuk, Sui membawa Fan kembali ke kamarnya. Semakin banyak menerima tatapan iri sepanjang jalan bahkan seolah ada target FBI yang diarahkan kepadanya. Di dalam kamar, ia memberitahu Fan tentang tujuannya yaitu menyelamatkan seorang gadis bernama Rei yang telah diculik oleh Sujan dari kelompok Totem. Fan mengatakan bahwa sebagai rekan satu tim, ia akan membantunya. Mereka lalu masuk ke dalam game dan tiba di stage 10, area dengan 2 arena besar dan kerumunan pemain. Fan menjelaskan bahwa sebuah event akan segera dimulai, dan tempat itu merupakan lokasi utama untuk pengumuman resmi. Mereka duduk di sebuah tavern, dan Fan kembali memesan makanan dalam jumlah besar. Saat itu, Sui mendengar para pemain lain membicarakan kemunculan seorang miliarder baru yang membuat masalah bagi organisasi Precious dan Totem. Sui langsung mengira mereka sedang membicarakannya, dan ia pun mulai merasa seperti seorang Yonko.
Ia bahkan berpikir bahwa mungkin ini saatnya mengungkap identitasnya sebagai miliarder ke-6. Namun ketika para pemain itu berjalan mendekatinya, ia langsung panik. Ternyata mereka sama sekali tidak peduli padanya dan hanya melewatinya menuju pintu keluar. Di luar, mereka melihat sekumpulan merpati membawa golden ring yang mendarat tepat di tangan para pemain. Ternyata itu adalah transfer ring untuk pergi ke stage 18, tempat festival akan diadakan. Setelah semua pemain mendapatkannya, mereka langsung teleportasi secara instan. Sui dan Fan memutuskan untuk ikut, dan seketika mereka tiba di panggung acara. Di sisi lain, Dark Tiger duduk di singgasananya dan memulai penaklukan stage 18. Ia berencana menggunakan para pemain lemah sebagai tameng hidup untuk membersihkan stage tersebut, sambil mengawasi mereka dari atas seperti seorang Edgelord yang sombong. Ketika monster stage mulai mencabik para pemain, Dark Tiger berbicara kepada salah satu perwiranya, Bashid, dan memerintahkannya untuk membersihkan para kutu kecil agar mereka bisa langsung maju ke boss Guardian stage ini. Bashid mengayunkan pedangnya dan melepaskan kombinasi Chain Lightning yang langsung menguapkan semua monster bodoh itu dalam satu serangan, membuat semua orang terkejut. Setelah monster kecil itu musnah, stage memunculkan boss Guardian, seorang hemomancer kuat bernama Asen. Di kejauhan, terlihat assassin bertopeng dari sebelumnya berdiri di samping seorang gadis berambut ungu. Gadis itu ternyata Nisha, dan mereka berdua diperintahkan oleh Timan untuk menunggu kedatangan Guardian terakhir. Sementara itu di medan perang, para pemain langsung mengeroyok Asen dan berhasil memotong kedua lengannya dalam satu serangan gabungan. Namun Asen bangkit kembali seperti vampir dan lengannya beregenerasi menggunakan darah yang mengalir di sekitar mereka. Di sisi lain, Suyin mengamati pertempuran dari puncak sebuah pilar. Tiba-tiba, ia melihat retakan ruang di atasnya. Sebelum ia sempat bereaksi, seseorang langsung menendangnya dari atas hingga ia terjatuh. Orang itu adalah Nisha. Sui bertanya apa masalahnya. Dan Nisha menjawab bahwa bosnya menyuruhnya menunggu. Tapi ia bosan, jadi ia datang lebih cepat. Furin memperingatkan Sui bahwa gadis itu kuat, dan Suin pun menyadari bahwa dialah Nisha yang dimaksud tim Ean untuk ia temui. Sui menanyakan tujuan mereka dan alasan mereka menculik Rei, tetapi Nisha dengan santai mengatakan ia tidak peduli dan yang jelas, Sui pasti ingin bertemu Rei juga. Ia kemudian menggunakan kemampuannya dan menciptakan sebuah cermin yang terhubung langsung ke kamar Rei. Sui bisa melihatnya, meski tidak bisa berbicara atau terlihat olehnya. Meski begitu, Shuin merasa lega mengetahui bahwa Rei aman. Tiba-tiba, Nisha menyerangnya tanpa peringatan, namun Shuin berhasil menghindar. Ia mengatakan bahwa bosnya memberitahu bahwa Sui kuat, jadi ia ingin melihatnya sendiri. Nisha lalu menggunakan kemampuan analisis dan memindai booster item milik Sui, mengonfirmasi bahwa item itu benar-benar Wave of Rikoyuki. Di sisi lain, Asen menikmati pertarungan seperti NPC yang sadis. Ia membantai para pemain dan menyerap tubuh mereka menjadi darah untuk memperkuat dirinya. Ia lalu memanggil legion nyamuk darah yang menyerang para pemain, kemudian mengubah para korban menjadi esensi darah yang kembali ia serap. Dalam proses itu, Asen melihat cahaya merah bersinar dari puncak pilar. Ia melompat dan berkata bahwa itu adalah gelombang dan darah yang ia nantikan. Ia menghadapi Sui, mengarahkan tongkatnya ke wajah Suin, dan mengatakan bahwa ia diperintahkan untuk mengikutinya. Tongkat itu lalu berubah menjadi sebuah kunci kecil, yang ia berikan kepada Sui sambil menjelaskan bahwa itu adalah kunci menuju stage 0. Namun sebelum memasuki stage 0, Sui harus menyelesaikan ujian terakhir. Asen mengumpulkan seluruh darah di sekitarnya dan berubah ke bentuk terakhirnya yaitu Bloody Buddha. Ia menunjukkan salah satu titik vital di tubuhnya dan bertanya apakah Sui tahu apa itu. Sui menjawab, apa itu titik lemahnya? Asen membenarkan. Tetapi ia menambahkan bahwa titik itu juga menyegel sisa ingatan terakhir kakeknya tentang stage 0. Bila Suyun berhasil mengalahkannya, ia akan mendapatkan kembali ingatan itu dan bisa melanjutkan perjalanan. Sui menerima tantangan tersebut dan maju sambil mengaktifkan Raven Scarf. Nisha menjelaskan bahwa booster item milik Sui berisi 7 permata dengan kemampuan berbeda. Permata yang aktif setiap kali digunakan akan dipilih secara acak. Ia belum tahu fungsi semua game, tetapi permata biru yang pertama sudah dikenali. Ia memungkinkan Sui menyalin kemampuan musuh pertama yang tewas di medan perang. Kali ini Suin berharap mendapat game yang kuat dan ia senang ketika permata merah yang muncul. Asen meminta Suin menunjukkan kekuatan sebenarnya dari booster item miliknya, lalu menghantam Suin hingga terjun ke tanah. Nisha dan Furin mundur untuk menghindari area pertempuran. Suin ternyata berhasil menahan serangan itu dengan pedang bernama Raven Blade. Asen menertawakan pedang itu, menganggap senjata tajam tidak berguna melawan tubuhnya yang bisa beregenerasi.
Namun Suyin tersenyum dan mengungkapkan bahwa pedang itu sebenarnya adalah Ichigo S-Bai. Kecepatan Suyin meningkat 3 kali lipat, dan pedangnya menjadi sangat tajam. Dengan cepat ia menebas lawannya dan membiarkannya jatuh ke dalam genangan darah. Dari atas, Suyin memperhatikan bahwa Asen sedang mencoba beregenerasi dengan menyerap darah di sekitarnya, sehingga ia memutuskan untuk menghabisinya sebelum proses itu berhasil. Sui melompat turun dengan serangan tebasan terakhir, tetapi Asen menangkisnya dan menghempaskannya kembali. Asen kemudian meningkatkan kekuatannya, menumbuhkan beberapa lengan tambahan dan berubah menjadi sosok menyeramkan. Ia mulai menembakkan ledakan energi dari kedua tangannya. Shuin berusaha melawan, tetapi pukulan Asen mengenai tubuhnya dengan keras, membuatnya terpental jauh dan menghancurkan pedangnya. Setelah itu, Asen memperlihatkan simbol teratai di atas kepalanya dan menjelaskan bahwa dalam waktu 80 detik, jika Suyin tidak mampu mengambil intinya, seluruh darah dalam tubuh Sui akan meledak dan ia akan mati. Suyin melihat pedangnya yang patah dan menyadari ada asap khusus yang keluar darinya, ternyata itu adalah oksigen pekat. Ia memanfaatkannya untuk menyelimuti seluruh area pertempuran. Efeknya, semua pemain di sekitar mendapatkan peningkatan statistik sementara. Dengan sengaja, Sui memancing mereka untuk menyerang Aselin dan kalah satu persatu, karena itu semua bagian dari rencananya. Pada akhirnya, ia membuat Aselin menggunakan serangan pamungkasnya, Plasma Dragon. Ketika 80 detik berlalu, Suyin memaksa Aselin menyerap seluruh darah para pemain yang sudah kalah. Namun bukannya sembuh, tubuh Aselin justru meledak menjadi genangan darah berkarat, menandakan bahwa ia telah kalah. Sui menjelaskan bahwa ia menggunakan sedikit pengetahuan kimia untuk meracuni Guardian pemakan darah itu, dengan mengubah oksigen dalam tubuh Aselin menjadi ozon sehingga ia tidak bisa beregenerasi untuk sementara waktu. Setelah itu, Sui mengambil intinya dan bertanya bagaimana cara menggunakannya. Aselin menjawab bahwa ia harus membawanya ke Stage Zero, dan ia akan mengerti sendiri nanti. Para pemain di sekitar hanya bisa terpaku menyaksikan Suyin mengalahkan Aselin seorang diri. Rumor pun mulai menyebar bahwa Suyin pasti seorang miliarder. Tiba-tiba, sekelompok pria bertopeng muncul dan memperkenalkan diri sebagai kelompok Silverbucks, yaitu sekelompok jutawan yang bekerja di bawah pemimpin mereka yang memiliki aset lebih dari 100 juta yen. Mereka meminta Sui menyerahkan inti tersebut dan memintanya pergi, atau mereka akan mengeroyok dan mempermalukannya. Namun Shuyin menyuruh mereka diam dan menyebut mereka bau, lalu menyuruh mereka kembali bulan depan jika ingin mengemis. Mendengar itu, para anggota Silverbucks marah dan memamerkan bilah aset mereka. Mereka mengklaim bahwa mereka memiliki aset lebih dari 1 juta yen, sementara pemimpinnya memiliki lebih dari 5 juta. Mereka melambaikannya seperti monyet yang tidak percaya diri. Sui hanya menjawab bahwa angka itu kecil, lalu mengeluarkan rotnya. Semua orang terkejut ketika mengetahui bahwa Sui sebenarnya adalah seorang miliarder. Setelah itu ia pergi menuju gerbang Stage Zero. Aselin memberitahu bahwa hanya Sui yang boleh masuk, sehingga Misha dan Fen ditinggalkan di luar. Di dalam, Suyin mendapati dirinya berdiri di depan sebuah pohon maple yang membuatnya merasa nostalgia. Ia mengingat tempat itu sebagai lokasi yang dulu sering ia kunjungi bersama kakeknya. Sui kemudian menanyakan cara membuka kembali ingatannya. Aselin mengatakan bahwa ia harus memakan buah inti yang ada di tangannya. Begitu Sui memakannya, ia mulai melihat kilasan masa kecilnya. Ia melihat kakeknya menggunakan seorang gadis bernama Rei untuk ritual penyegelan, dan menyerap seluruh kekuatan sejatinya. Kakeknya menjelaskan bahwa Rei tidak akan memiliki ingatan masa lalunya, dan ritual itu juga akan membebaskannya dari kutukan. Namun demi melindungi mereka berdua, ingatan Sui juga harus disegel. Kakeknya kemudian menggunakan buah itu untuk menyegel ingatannya, dan memakai darahnya sendiri untuk menciptakan Guardian yang menjaga kunci tempat tersebut, dan Guardian itu adalah Aselin. Setelah kilasan ingatan berakhir, Aselin mengucapkan selamat kepada Sui karena telah menjadi Guardian terakhir. Ia mengatakan bahwa tugasnya telah selesai, dan kini ia bisa beristirahat dengan tenang. Setelah itu, Sui diberi perlengkapan baru sebagai hadiah pengampunan, lalu diizinkan pergi. Sementara itu, para anggota Silverbucks menghubungi pemimpin mereka dan seseorang dengan aset lebih dari 100 juta melaporkan kemunculan seorang miliarder. Mereka memberitahu bahwa Sui berada di dekat gerbang menuju Stage Zero. Pemimpin mereka memerintahkan agar hubungan dirinya dengan Precious dirahasiakan, lalu menembakkan serangan jarak jauh menggunakan kemampuan Map Wide Cannon Shot. Semua pemain melihat serangan itu melesat menuju gerbang dan segera menyadari bahwa kekuatannya jauh melampaui perkiraan mereka. Serangan itu bergerak semakin dekat ke arah Furin dan Nisha. Namun tepat sebelum mengenai mereka, Sui keluar dari portal dan menahan serangan tersebut hanya dengan satu tangan. Ia menjelaskan bahwa perlengkapan barunya membuat nilai HP miliknya hampir setara dengan total HP seluruh pemain di stage itu.
Ia juga mengakui bahwa serangan tadi memang sangat kuat, karena mampu mengikis 1/5 HP-nya. Setelah itu, Sui meminta Nisha untuk mengizinkannya berbicara dengan Ray. Ia mengatakan pada Ray untuk menunggunya, dan dalam beberapa hari ia akan menyelamatkannya sehingga semuanya kembali seperti semula. Di sisi lain, Silicon berdiri di samping Ray dan berkata bahwa 5 hari lagi Stage Zero akan aktif. Jika semuanya berjalan lancar, ia akan memindahkan Ray kepada Sui seperti yang dijanjikan. Nisha kemudian memberitahu Sui bahwa ia akan membawanya menemui Timan, lalu mereka berjalan menuju portal. Namun tiba-tiba pemimpin Silverbucks muncul dan mulai menyerang para pemain. Ia memanggil si miliarder ke-6 untuk turun bertarung dengannya, atau ia akan membantai semua pemain di area itu atas namanya. Ia bahkan memanggil seekor kera emas raksasa untuk menghancurkan semuanya. Sui merasa bertanggung jawab dan turun untuk melawannya. Namun Monkey pemimpin Silverbucks memasang posisi dan bersiap menembakkan serangan dahsyat. Tepat sebelum tembakan dilepaskan, pria bertopeng dari totem berlari masuk, memukul lengan Monkey hingga arah tembakan berubah, dan berhasil menyelamatkan Sui. Pria itu kemudian menyembuhkan Sui menggunakan gelarnya sebagai dokter. Nisha menjelaskan bahwa pria bertopeng itu bernama Purple, salah satu anggota terkuat totem. Monkey justru semakin bersemangat karena mendapat lawan kuat. Ia mengaku sebagai salah satu pemain top yang hampir mencapai status miliarder. Ia memamerkan total asetnya, 999.999.999, hanya satu unit lagi menuju 1 miliar. Ia kemudian menembakkan rentetan peluru seperti senapan mesin. 2 anggota totem lainnya muncul, membentuk Ichewot Barrier dan menahan serangan itu. Di dalam barrier, Sui bertanya apakah Monkey bisa menjadi miliarder hanya dengan mengalahkan monster kecil untuk mendapatkan 1 koin tambahan. Totem menjelaskan bahwa di Grave Booster, aset pemain dibatasi tepat di bawah 1 miliar. Untuk melewati batas itu, pemain harus mendapatkan Lone Star Title, sebuah gelar sangat langka dengan syarat tak diketahui. Gelar itu muncul secara acak. Purple mendapat gelarnya, Doctor, setelah tanpa sengaja membuat lebih dari 10.000 ramuan penyembuh. Sementara penyihir elemen mendapat gelarnya setelah menguasai semua elemen sihir dalam permainan. Mereka menjelaskan bahwa dengan menjadi miliarder, pemain dapat membuat satu aturan unik untuk karakternya. Contohnya, sang kolektor bisa membawa lebih dari 10 item booster. Sui mengingat bahwa ia memperoleh gelarnya dari cai peninggalan kakeknya, ketika ia menjadi guardian terakhir, tetapi ia belum mengetahui kemampuan khusus apa yang diberikan gelar itu. Totem menjelaskan bahwa saat ini ada 10 pemain yang mendekati status miliarder, dan Monkey adalah salah satu yang paling elit. Ia mencapai posisi itu hanya dalam tahun pertama Close Beta, dan sejak itu membantai jutaan pemain demi mendapatkan Lone Star Title. Singkatnya, ia adalah monyet gila pertempuran. Sui menjawab bahwa meski begitu, ia tidak bisa diam saja membiarkan Monkey berbuat sesukanya. Ia harus menyelamatkan Ray sesuai kontrak dengan totem dan wasiat kakeknya. Sebagai guardian terakhir, ia wajib melindungi Stage Zero dari percobaan penaklukan oleh para pemain lain, termasuk Precious. Ia kemudian mengaktifkan kemampuannya dan mendapatkan permata ungu, yang memberinya kecepatan super melalui bayangan serta otak superkomputer. Dengan kemampuan ini, ia menyelamatkan semua orang di dalam barrier dan bersiap bertarung melawan Monkey. Namun Nisha menghentikan mereka dan menawarkan alternatif. Jika Monkey ingin melawan yang kuat, ia bisa bertanding dengan bosnya, Sujan salah satu dari 6 miliarder. Monkey langsung antusias dan meminta maaf pada Suin. Ia mengatakan bahwa meskipun Suan miliarder, Timan juga bagian dari totem, sehingga mengalahkan bosnya akan memberinya lebih banyak keuntungan. Akhirnya, mereka memutuskan pergi bersama ke markas totem untuk menemui ujian si Giga Chat. Dan begitulah akhir dari Season 1 dan 2 Geno Guardian.